Rasa syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sehingga
kurang suatu apapun. Selawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh tamu undangan serta siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 4 Sleman dalam serangkaian kegiatan Isra Mi'raj dengan tema menjadikan semangat Isra Mi'raj untuk mewujudkan generasi Islami sesuai syariat Nabi. Saya Fatimah Dan saya Misha selaku MC pada kesempatan kali ini akan membawakan acara mulai dari pembukaan sampai penutupan nanti. Perkenankan kami menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci, yang ketiga sambutan dari Ketua Umum DHM Universitas Islam Indonesia, yang keempat sambutan wakil kesiswaan, yang kelima acara inti yaitu kajian Isra Mi'raj, yang keenam yaitu sesi tanya jawab, yang ketujuh yaitu penyerahan kenang-kenangan dari DHM, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Kita melangkah ke acara yang pertama yaitu pembukaan untuk memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah acara pada siang hari ini kita buka bersama dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca bacaan basmalah acara Isra Mi'raj pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik serta mendapat ridho dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. memasuki acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Pramudiana dan Adiana. Kepada petugas kami disilakan.
ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya, Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sungguh, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Pramediana dan Adiana atas pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Acara yang ketiga yaitu sambutan dari Ketua Umum DHM Universitas Islam Indonesia kepada Kak Ahmad Hamid. Waktu dan tempat kami diserahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah wa kafa, alladzi khalaqa fasawwa, walladzi qaddara fahada, walladzi akhrajal mar'a. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, amma ba'd. Yang terhormat kepada Direktur Direktorat Pembinaan dan Pendidikan Agama Islam Al-Ustaz Dr. Andes Nanang Nuriyanta, yang pada hari ini belum bisa membersamai kita untuk hadir di acara pagi ini. Yang terhormat juga kepada Wakil Kesiswaan Manfaat Sleman Bapak Dr. Andes Edi Supriyanto MA. Yang terhormat kepada Guru Pembimbing Manfaat Sleman. Kemudian yang terhormat juga kepada pemateri hari ini Al-Ustaz Dr. Andes Haji Imam Mujiono MAG. Kemudian kepada Ketua 5 Lembaga DPPAI, lalu kepada para alumni dakwah hijrah mahasiswa serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang dimana dalam hal ini kita bersama-sama senantiasa bisa berkumpul di tempat yang insyaallah dinaungi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beserta salam kita curahkan kepada Habibana wa syafi'ana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini kita berhasil bisa untuk menyelenggarakan suatu acara PHBI perayaan Hari Besar Islam, yang mana dari hal ini kita dari dakwah hijrah mahasiswa berkolaborasi bersama dengan Sekolah Manfaat Sleman. Seperti yang kita ketahui sendiri, Isra Miraj ini adalah suatu perjalanan yang kita kutip dari kata Isra. Isra itu berarti perjalanan. Perjalanan apa? Perjalanan Nabi Muhammad SAW. Ya, dalam hal ini untuk melakukan beberapa hal, seperti salah satunya itu meminta keringanan untuk waktu sholat. Ya, mungkin biar lebih jelasnya nanti akan dijelaskan sama pemateri. Kemudian dalam hal ini juga untuk pelaksanaannya, alhamdulillah ini menjadi tahun kedua kami di HM bersama Manfaat Sleman, yang mana dalam hal ini kita bisa sama-sama untuk belajar. Jadi dalam pelaksanaan acara ini, teman-teman OSIS atau siswa ini juga bisa belajar bagaimana caranya kita menyelenggarakan suatu acara dengan bagaimana caranya itu bisa berjalan dengan baik. Ya. Kemudian juga harapannya nanti untuk kedepannya kita
ada di sekolah binaan DHM yang lain selain Manpan. Nah, harapannya itu bisa berjalan dengan baik dan lancar dan tidak terputus tali silaturahminya. Dan mungkin itu aja sambutan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, lastu bifayrikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Ahmad Hafidin yang telah memberikan sambutannya. Acara yang keempat yaitu sambutan dari Bapak Kesiswaan Bapak Edi Suparyanto MA kepada Bapak Kemi Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Ustaz Dr. Haji Imam Mujiono MAG yang nanti akan memberikan tausiah kepada kita. Yang kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, guru Manfaat Sleman yang hari ini tidak bisa semua hadir karena Manfaat Sleman hari ini mempersiapkan untuk zona integritas. Kita terpilih salah satu dari madrasah sebagai madrasah zona integritas, sehingga bapak ibu guru pegawai sibuk hari ini. Selain itu bapak ibu guru juga hari ini sedang mempersiapkan untuk akreditasi, sehingga mohon dimaklumi barangkali kalau tidak semua bisa hadir di sini karena kesibukan masing-masing. Termasuk juga bapak kepala madrasah hari ini juga menghadiri sebuah event. Beliau sebagai ketua kepala madrasah se-daerah Yogyakarta sehingga tidak bisa bersama kita. Kemudian yang saya banggakan adik-adik mahasiswa UII, yang saya banggakan, saya doakan suksesnya anak-anak OSIS, anak-anak semua organisasi yang tergabung OSIS, dan juga anak-anak siswa-siswi yang terpilih untuk hadir di kesempatan kali ini. Mari kita bersama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat hidayahnya. Alhamdulillah kita bisa disatukan dalam event ini, yaitu kajian Islami dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam semoga senantiasa tercurah pada panutan kita dan juga agar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi dan seluruh umatnya. Atas nama madrasah kami mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat Ustaz Dr. Haji Imam Mujiono MAG yang nanti akan memberikan ujian kepada kita semuanya. Kemudian juga terima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang tergabung dalam DHM dakwah hijrah mahasiswa yang sudah berkolaborasi dengan anak-anak OSIS. Ya, ini kesempatan bagus untuk anak-anak OSIS, apapun organisasi di sana yang tergabung dalam OSIS, bisa berkolaborasi dengan mahasiswa. Kalian OSIS anak-anak hebat, bisa berkolaborasi dengan mahasiswa. Inilah satu kesempatan belajar menyelenggarakan sebuah event. Ada yang jadi seksi tamu, seksi konsumsi, seksi acara, panggung dan sebagainya. Ini adalah kesempatan. Nanti ilmu-ilmu seperti ini akan bermanfaat sekali ketika kalian bekerja, kuliah, dan terjun di masyarakat. Jadi menyelenggarakan event di madrasah jangan disia-siakan. Jadikan itu sebagai wahana untuk belajar. Ya, jadikan wahana untuk belajar, untuk mendewasakan diri, untuk semakin menjadi anak-anak yang terampil, pintar,
prikil dan bermanfaat bagi masyarakat. Selamat mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Insya Allah nanti akan ada banyak manfaat yang kita petik dalam peringatan Musim Ramadan pada kesempatan kali ini. Kemudian atas nama madrasah, mohon maaf yang seluruhnya bisa barangkali dalam menyediakan fasilitas ada yang kurang, kami mohon maaf yang seluruhnya. Semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua. Marilah acara ini nanti kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Demikian sambutan dari Kepala Madrasah, mewakili Bapak Kepala Madrasah. Yang jelas kami memberikan apresiasi semua pihak yang sudah memberikan waktu, tempat, pemikiran, dan semuanya untuk terselenggaranya acara ini. Akhirul kalam, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Edi Suparyanto Memang atas sambutannya. Memasuki acara selanjutnya, acara ini yaitu pengajian Isra Mi'raj yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Imam Mujiono MAD. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulul karim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Bapak Kepala Madrasah, Bapak-bapak guru dan ibu-ibu guru, para pembina siswa, para mahasiswa, hadirin dan hadirat rahmatullah. Bahagia sekali pagi ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan melimpahkan serangkaian kenikmatan kepada kita berupa kesehatan yang optimal, panjang umur, murah rezeki, murah jodoh bagi yang belum. Amin. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Pagi ini alhamdulillah kita bisa bertatap muka secara langsung, bisa bertemu dalam satu forum peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pagi-pagi kita sudah disemangati oleh Jalal Waton. Nambah semangat kita para pemuda dan pemudi Indonesia. Saya sadar bahwa Anda sudah mengikuti berbagai atau rangkaian peringatan Isra Mi'raj, mungkin di masjid yang berdekatan dengan rumah panjenengan, di musola, atau di tempat-tempat lain, bahkan di TV. Tapi hari ini kita bertemu dalam upaya memperingati serangkaian kegiatan Isra Mi'raj di madrasah Anda sekalian. Tadi Qorin sudah membacakan satu ayat yang berkaitan langsung dengan masalah peristiwa Isra dan Mi'raj. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba. Mau pasang itu. Minal masjidil haram mau pasang itu. Al-Aqsa alladzi barakna hawlahu. Dan Allah telah memperjalankan hambanya di Masjidil Haram Al-Aqsa. Dan sekitarnya yang diliputi oleh suasana yang penuh
contoh ilustrasi. Kalau tadi pagi kira-kira jam 7 saat saya mengenakan pakaian batik saya ini, ada seekor semut yang katut, yang ikut, yang sudah nempel di baju saya. Kemudian saya pakai baju itu ke tempat ini di Madrasah Aliyah Negeri 4 Sleman ini. Kemudian selesai acara saya nanti pulang. Saat saya meletakkan, menggantungkan baju saya ini di gantungan, semut tadi lalu berjalan turun, ketemu dengan teman-temannya tadi sudah ketemu. Lalu dia cerita, saya tadi ke Sleman, saya tadi ke Pangkep, saya tadi ke Man 4 Sleman, saya tadi ke Diro. Cerita pada konco-konco ini sesama semut karena sudah ketemu jape-metenya. Saat itulah teman-temannya ada yang percaya, ada yang tidak. Tentu mayoritas tidak percaya. Tidak percaya. Jauh perjalanan 34 jam. Orang mungkin 24 jam besok PP Gero. Akhirnya itu analog yang barangkali agak tepat untuk menganalogkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Rasulullah tidak berjalan sendiri, tetapi diperjalankan. Siapa yang berjalankan? Allah. Allah yang membuat dia bisa berjalan tadi. Dan kalau sudah Allah punya kehendak, kun fayakun. Itulah. Baik. Maka tidak ada alasan bagi siapapun untuk tidak mempercayai Isra dan Mi'raj. Salah satu hikmah utama dari peringatan Isra dan Mi'raj ini adalah kita mengambil inti dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Inti dari peristiwa Isra dan Mi'raj adalah turunnya perintah sholat. Mari saya mengajak melalui penghayatan kembali kepada peristiwa ini. Mari kita evaluasi sholat kita, karena masih banyak terbukti bahwa siswa dan siswi madrasah apapun ada yang sholatnya sudah bagus, betul? Ada yang kurang bagus, betul? Ada yang tidak bagus, betul? Ada yang masih jelek. Loh kok jelek? Karena masih ada juga sholatnya berling, yang berlang eling gitu loh. Kalau lagi ingat aja dia sholat, atau karena terpaksa karena di lingkungan madrasah dia sholat. Tapi setelah dia pulang ke rumah ada yang tidak sholat. Na'udzubillah ini. Nah, saya rasa tidak termasuk kategori kita semua yang hadir di sini. Karena sholat itu merupakan manifestasi iman. Iman kita itu macam-macam, kondisinya pun fluktuatif, up and down. Kalau iman lagi naik, khusyuk sholatnya. Kalau iman lagi turun, tidak khusyuk, betul? That's fact. Maka Rasulullah bersabda, al-imanu yazdadu wa yanqus, wa fi riwayatin ukhra al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bersifat fluktuatif, kadang up, kadang down. Al-iman yazdadu bi ta'ah. Iman itu akan up, akan naik kalau berada di jalur taat, berada di tengah komunitas yang taat kepada Allah. Maka saya ucapkan selamat kepada Anda sekolah Anda di Madrasah Aliyah, bukan SMA. Apa bedanya Pak? Anda di Madrasah Aliyah, lingkungan Anda sangat mendukung. You are on the right track. Anda sudah berada di atas rel yang benar, rel yang tepat. Ini masalah.
Syukuri. Bagaimana cara bersyukuri? Optimalkan. Lalu pertahankan values, pertahankan nilai-nilai yang diajarkan oleh bapak-bapak dan ibu guru maupun bapak kepala madrasah. Semuanya ini punya pengaruh baik bagi hidup dan kehidupan Anda. Maka nanti selesai dari madrasah, carilah lagi sekolah-sekolah, universitas-universitas bagi yang ingin melanjutkan. Karena sebagian sesuatu yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Silakan Anda cari perguruan yang berbau agama, bernafaskan agama. Karena di sana Anda akan memperoleh materi dan lingkungan yang berbeda dengan perguruan tinggi umum. Anda bisa masuk ke UIN atau UIN Sukijo, UIN Sunan Kalijogo, atau Anda juga bisa masuk ke UII tentang. Anda juga boleh masuk ke UNPAD, Universitas Pak Ahmad Dahlan. Bisa ke UCY, Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta. Bisa ke UMY atau ke UGM. UGM itu Universitas Gampeng Mengidul, alias UGM. Tapi kalau Anda nanti di UGM yang Universitas Gajah Mada, tolong aktiflah di Jamaah Salahuddin. Cari lingkungan yang Islami. Kalau yang terdekat dari sini tentu yang UII. Anda tidak harus masuk di fakultas agama, karena di fakultas agama itu hanya ada 3 program studi. Di sana ada program studi pendidikan agama Islam PAI, itu untuk agar Anda bisa jadi dosen agama, atau yang pengen jadi guru agama, guru PAI, silahkan ambil prodi PAI. Ada juga misalnya di Al-Akhdar Asyasiyah, Anda bisa menjadi kepala KUA yang hari hijab di anak wong. Atau bisa ambil di ekis ekonomi Islam, silahkan. Anda juga Dewi juga bisa ambil fakultas kedokteran, fakultas hukum, fakultas ekonomi dan bisnis, fakultas MIPA, teknik sipil dan perencanaan, fakultas teknik teknologi industri, silahkan. Fakultas psikologi sesuai dengan passion Anda. Silahkan passion Anda apa? Kejar itu melalui program studi yang Anda inginkan. Saya kok optimis Anda akan jadi orang hebat. Pak, orang tua saya tidak mampu membiayai, Pak. Lewat carilah jalur beasiswa. Banyak sekali beasiswa di sana. Atau beasiswa pemerintah juga silahkan. Beasiswa UI juga banyak sekali. Beasiswa karena kemampuan, karena prestasi Anda selama ini, atau Anda seorang hafid atau hafidhu Al-Quran 30 juz, silahkan Anda daftar ikut beasiswa di sana. Ada juga Anda bisa beasiswa di fakultas apapun, nanti tinggal di pesantren. Di pesantren UI Anda juga ada beasiswa pondok pesantren. Silakan Anda ikut tes pondok pesantren. Banyak sekali beasiswa di perguruan tinggi, terutama yang saya tahu di UI. Silakan saja. Tidak tergantung dari banyak alumni UI itu putra putri duafa, anak-anaknya kalangan tidak masalah, dan mereka bisa hebat, bisa sukses. Kalau Anda lewat jalur orang tua Anda mampu, ya silakan yang bayar SPP seperti biasa mahasiswa reguler, boleh juga. Cuma ya milih-milih. Kalau yang fakultas kedokteran itu memang rodok larang. SPP Anda di kedokteran itu setahun dan uang masuk, uang sumbangan Anda kalau dipakai kuliah di FIAI bisa sampai rampung untuk 2 bulan. Maaf, silakan Anda pilih apapun karena itu prodinya bisa beda-beda, sumbangannya juga beda, SPP-nya juga, kalau SPP relatif sama. Sehingga sekali lagi Anda bisa kuliah. Saya berharap Anda kuliah agar orang Islam itu banyak yang pintar-pintar, banyak yang berpendidikan tinggi. Pak, saya tidak ingin kuliah, boleh. Pak, saya ingin bekerja, silahkan. Ilmu agama yang Anda peroleh di Madrasah Aliyah 4 ini cukup sebagai modal hidup keagamaan Anda. Seumur hidup gak bakal habis.
Yang penting amalkan. Di sini ada diajari sholat, jalankan sholat, diajari tata cara bertoharoh dengan benar, ikuti, jalankan. Anda di sini diajari bayar zakat, Anda juga laksanakan besok. Apakah kuliah itu harus, Pak? Tidak. Banyak orang hebat, orang sukses itu yang tidak pernah kuliah. Betul? Bob Sadino itu tidak pernah kuliah. Steve Jobs, pernah dengar nama Steve Jobs? Itu pernah kuliah 1 semester. 1 semester. Mengapa? Karena dream dia, impian dia rasa tidak akan bisa tercapai kalau dia hanya kuliah. Saat dia kuliah itu, saat dia SMP, dia sudah punya dream. Saya pengen menjadi owner, saya pengen punya keahlian di bidang IT. Saya pengen memiliki perusahaan IT yang mendunia. Lalu dia jalankan kuliah selama 1 semester. Selama 1 semester dia kuliah, dia mikir, kuliah itu di sana kegiatannya hanya datang, mendengarkan dosen mengajar. Lalu dosen memberikan kesempatan bertanya. Dosen memberi tugas kepada beberapa mahasiswa untuk presentasi. Mahasiswa ikut menanggapi presentasi. Lalu diberi tugas-tugas oleh dosennya. Lalu dia rasa, kalau begini caranya, saya mustahil bisa menggapai dream saya, impian saya, maka dia keluar. Tapi apa yang terjadi? Sebelum dia keluar, dia dikenal sangat akrab dengan semua dosen. Semua dosen, dia penuh rasa hormat, penuh respek, lalu dia datang rajin bertanya. Kuliah itu semuanya dicatat dengan tertib, lalu disiapkan pertanyaan. Maka di ruang kuliah itu, dialah satu-satunya mahasiswa yang paling sering angkat tangan, paling sering bertanya, dan pertanyaan yang metes karena dipersiapkan. Setelah itu dosen tertarik, silakan kalau kurang puas datang ke rumah saya, nanti kita diskusi di rumah saya. Dosennya malah sering. Steve Jobs datang ke rumah dosen itu. Beberapa dosen mengundang dia. Bahkan dosen tadi pas ada temannya dari komunitas pengetahuan yang sama, dari perguruan tinggi lain, dikenalkan, kemudian diajak datang ke rumah oleh atau teman dosennya tadi. Sehingga dia punya jaringan dosen-dosen di beberapa perguruan tinggi di kotanya bahkan di negaranya, dan dia banyak bertanya, banyak berdiskusi. Setelah dia merasa cukup kuliah 1 semester saja, dia langsung mengembangkan ilmunya, pengetahuannya sambil sering berkonsultasi. Di kotanya itu, di daerahnya itu sudah semua pakar IT sudah pernah diajak konsultasi, sudah neter mentok ilmunya. Lalu dia pergi ke India. Ke India. India itu IT-nya maju, bahkan sekarang jauh lebih maju daripada negara-negara maju, khusus pengembangan IT-nya. Di sana dia juga selalu konsultasi, bertanya pada para konsultan-konsultan itu. Lalu dia pulang mengontrak sebuah garasi bekas tempat kosnya dulu. Setelah itu dia berusaha mendirikan perusahaan. Apple itu berdirinya bukan di gedung mewah, berdirinya adalah di garasi rumah kontrakan. Terus mumpung tinggi Apple menjulang, akhirnya dia mendirikan perusahaan lagi, ada Pixar, ada banyak sekali, ada iPad, iPod, semuanya itu adalah dari dia perusahaan. Kenapa? Dia mempertahankan dream-nya tadi. Rasulullah Muhammad SAW melalui peristiwa Isra Mi'raj seharusnya membangkitkan dream kita, sehingga bisa dilihat. Setelah ditutup kan gelap, mereka semua pada pergi meninggalkan pintu masuk kamar Bung Karno, pergi sambil mengumpat, kosno koclok, kosno gendeng, kosno kumat, kosno malam Jumat. Nama Bung Karno itu dulu awalnya Kosno. Baru berubah saat dia kuliah di ITB, diajak oleh anak-anak Betawi. Hei Kosno, jawab poin lo, jelek kamar lo. Maka Bung Karno iya ya. Akhirnya dia mikir, jadi Kosno itu elek. Akhirnya diganti Soekarno. Itu dia ganti nama sendiri tanpa jeneng kapan Bung Karno itu. Tapi untung namanya diganti. Dan kalau tidak, naskah teks proklamasi juga akan berubah. Atas nama bangsa Indonesia,
Kusno Hatta kan gitu kan kurang keren. Untung sempat diganti menjadi Soekarno Hatta kan keren gitu lah. Itu gara-gara waktu kos di sana. Bung Karno saat dia ceramah, saat dia menyampaikan presentasi di depan teman-temannya kos tadi, itulah dia menyampaikan dreamnya. Apa berarti? Dia harus bisa mengajak bangsa bisa bersatu, mengajak berjuang, mengajak merdeka. Kan itu. Jadi dream Bung Karno merdekakan Indonesia sudah dimulai sejak dia masih di SMP. Maka pada saat tanya apa dream Anda ini, aduh kok ecek-ecek banget orang yang Bung Karno kan itu kira-kira. Silakan mulai hari ini Anda bangun dream, bangunlah impian. Kalau dream yang besar tinggi sudah Anda bangun, barulah Anda membangun yang namanya vision, visi. Visi itu pandangan jauh ke depan. You pengen jadi apa? Itu masalahnya. Pengen jadi apa? Setelah itu baru Anda punya goal, tujuanmu ki apa? Nah, Anda kuliah di filsafat, Anda kuliah sosiologi, itu adalah goal, bukan dream. Dreamnya masih nanti. Ingin dari sosiolog internasional, itulah boleh. Saya ingin menjadi seorang penulis buku saya ingin menjadi seorang filosof mengalahkan Plato dan Aristoteles. Sekarang itulah kira-kira. Saat dulu silakan. Najar waktu Anda mencapai, teman-teman kamu pikir kita itu apa punya itu. Kadang gitu loh mas. Tapi ada jangan patah semangat orang popo. Mereka tidak tahu apa yang sudah saya pikirkan. Itu loh kira-kira. Nah ini kalau sudah ada goal, maka berikutnya target. Target kapan Anda wisuda? Target saya harus masuk di mana? Silakan. Kemudian saya IP saya berapa? Saat saya di wisuda IP saya sekian, saya di wisuda tahun sekian. Buat begini. Kalau perlu perencanaan, kapan saya S2, kapan S3? Silakan. Atau kapan saya nanti menikah? Berapa jumlah anak saya? Silakan mulai Anda rancang. Itu namanya target-target di situ. Silakan saja. Maka sekali lagi, pada saat nanti Anda beriktikaf, tolong Anda kemas dream Anda dengan sebaik-baiknya. Setelah Anda wiridan, bikin baca kalimat thayyibah, kemudian Anda juga sudah sudah membaca Al-Quran, sholat, lalu Anda silakan Anda ingin membangun dream apa? Buatlah impian itu. Saya yakin kalau kamu hebat, kamu otomatis orang tua kamu akan bahagia. Itu mas ya. Tapi bukan impian. Juga bahagia orang tua, bukan impian. Impian kamu harus mewujud tentang something, tentang sesuatu. Banyak contoh-contoh dream yang sudah terrealisir, tapi nanti waktunya tidak cukup dan saya kelamaan nanti dibilang sopo tuh sing ceramah baik. Kok sulit banget ramah dulu. Nah gitu kira-kira gitu wis saya coba sampai sekian saja. Jika nanti ada pertanyaan saya persilakan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi materi yang telah disampaikan oleh Bapak Imam Mujiono. Wah, menarik ya apa yang telah disampaikan oleh Bapak Imam. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung angkat tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sofwan Al-Hakim, biasa dipanggil Ivan, dari kelas 12 PK. Ingin menanyakan sesuatu tentang peristiwa Isra Mi'raj. Namun pertanyaan ini sendiri bukan berarti saya meragukan kebenaran dari Isra Mi'raj, melainkan saya berusaha mencari jawaban untuk menghubungkan ilmu pengetahuan yang saya tahu antara ilmu pengetahuan umum dengan ilmu pengetahuan agama. Yang pertama, saya mungkin agak skeptis terhadap ini. Bagaimana bisa Nabi Muhammad menempuh perjalanan yang seharusnya 40 hari
dalam semalam saja. Sementara itu berlawanan dengan hukum kecepatan relativitas karya yang diciptakan sama Albert Einstein, di mana masyarakat makhluk hidup yang berfisik itu tidak bisa melebihi kecepatan cahaya atau suara tanpa adanya media pembantu semisal alat transportasi. Lalu juga untuk dari Masjid Al-Aqsa ke Sidratul Muntaha atau ke langit ke-7 itu sama, bahwa tidak ada makhluk hidup yang bisa menembus atmosfer tanpa adanya alat transportasi tertentu. Itu saja. Lalu ada lagi hubungan antara materi Isra Mi'raj terhadap impian-impian besar manusia. Saya harap bisa mendapat pencerahan dan validasi serta konfirmasi jawaban dari Bapak Imam Mujiono. Terima kasih. Kepada Bapak Imam Mujiono mungkin bisa menyampaikan jawabannya. Terima kasih, sebuah pertanyaan yang menarik. Dan pertanyaan ini sudah saya antisipasi pada saat saya masuk dulu di sana tadi. Tak terlalu bocah kayak gitu, mantap aneh-aneh. Anda ingat pada saat saya ngawali ceramah saya tadi, saya awali dengan kasus semut warung botol tadi. Itu sudah jawabannya. Wis tak jawab dulu. Ini gak ada yang masih bertanyakan. Oke, tidak apa saya jawab. Jadi begini. Karena parameter berpikir Anda menggunakan parameter semut sing ora melu katut ning bajumu. Kan itu kira-kira saya. Orang mungkin kowe iso tekan kono tekan sekali orang kono kok dalam waktu 1 jam atau 2 jam. Tidak mungkin kan gitu ya. Rasio kita tidak sampai. Allah itu ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha bisa atas segala sesuatu. Allah itu maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Kun fayakun, jelas sekali itu ya. Sehingga segalanya bahwa itulah yang membuat semua hal yang tidak irrasional, yang tidak rasional atau yang ilogik, semua aspek yang ilogik itu menjadi logik kalau itu adalah Allah. Itu sangat logik, sangat masuk akal, sangat makmul, sangat rasional. Itu. Maka dari itu sekali lagi kita gunakan, kita di sini berada dalam dimensi lahud. Kalau yang pikir Anda tadi kan dimensi kita nasub namanya, dimensi manusia, dimensi human. Tapi ini dimensi lahud, dimensi Gusti Allah, dimensi ilahiyah dan uluhiyah. Itulah yang Prisma Isra Mi'raj. Terkait dengan dream, tadi karena kita akan masuk bulan Ramadan, dan bulan Ramadan itu ada satu momentum yang sangat kondusif untuk membangun dream. Dan saya perhatikan, saya menduga kira-kira 90% yang hadir ini belum punya dream. Saat saya bicara masalah gini, untuk dream, contoh konkret dekat-dekat Anda. Saat saya ngisi di depan dosen dan pegawai, karyawan dan karyawan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Sana banyak guru-guru besar, profesor, doktor, profesor PhD, profesor dan doktor dan para sarjana teknik, magister teknik. Saya langsung dekati cah kami orang, namanya Sarmidi. Dia pakar gempa di Republik Indonesia, staf BP yang gempa BP. Yang bawa gempa lah dulu. Dia staf di sana dan dia dosen UI, guru besar UI. Profesor Dr. Insinyur Sarmidi MSc. Ya asli ini kali orang anaknya bakul sate, warung sate, sing ngundang dia sate apa di kamunya. Pertama kali warung sate kali orang zaman entah zaman cilianku mungkin sudah ada. Itu dia putranya itu. Yang kan masih menggugat di pengadilan mana. Mas Sarmidi, dia kawan dekat saya tanya, Mas Sarmidi, bisa diceritakan apa dream Anda? Oke, karena agak serius saya udah ngantek. Mas Sarmidi, kalau boleh saya tahu bisa ceritakan dream Anda? Ya Pak, terima kasih Mas Imam. Lalu saya berikan mic, saya dia jawab.
Saat saya masih SD, saya hari itu ngarit, dia ngarit. Saat ngarit di Wisma apa namanya Gajah Mada itu, akan ada event, akan ada acara, ada kursi-kursi ditata rapi, lalu ada dekorasi, ada panggungnya. Di panggung itu ada tulisan besar, temanya apa, lalu penceramahnya waktu itu Profesor Dr. Insinyur Johannes MSc, rektor UGM yang awal-awal dulu ya Pak, Profesor Dr. Insinyur. Maka anak kali orang sing lagi ngarit nemu tuh jeneng Profesor Dr. Insinyur Johannes MSc tadi, dia diiling-iling Profesor Dr. Insinyur MSc, Profesor Dr. Dia langsung lari pulang karena rumahnya dekat situ. Dia mencari buku-buku SD, buku-buku sekolah dasar itu, dia sudah punya buku-buku. Semua buku itu kan ada tulisan Sarwidi, Sarwidi, Sarwidi. Itu ditambah gelar dia. Profesor, di belakang namanya ada Profesor Dr. Insinyur, setelah namanya Sarwidi ditulis MSc. Semua bukunya begitu. Kakaknya melihat, kita ngopon tulis apa tuh? Kok besok dulu tulisan Profesor Dr. Insinyur Sarwidi MSc? Dia panggil satu. Anakmu gendeng. Cak SD awal kok tulis Profesor Dr. Insinyur Sarwidi. Dia nggak malu direbut, karena nggak boleh rebut. Bu, buktikan Bu, ini Sarwidi anakmu, besok akan jadi Profesor Dr. Insinyur Sarwidi MSc. Gue ngomong gitu kakaknya. Akhirnya kakaknya kuliah, kakak MK jadi apa-apa, lalu besok tetap dia jadi Profesor Dr. Insinyur Sarwidi. Itulah dream. Contoh lain, dream lain. Pada saat ngisi ada pertanyaan karena beberapa kali saya bicara masalah dream, saya tulis di media massa, lalu ada dosen, saya ngisi di program pasca sarjana Fakultas Ekonomi. Ada yang tanya masalah dream, Pak Imam, saya ingin bertanya tentang apa yang Anda tulis di media massa kemarin, Anda menyebut tentang masalah impian itu. Terus saya jelaskan masalah impian. Setelah itu apa? Di situ ada dekan ekonomi waktu itu namanya Profesor Dr. Hadri Kusuma SI MM. Mas Hadri, dream Anda dulu apa? Sambil sedikit malu-malu dia megang mic. Gini Mas Imam, saya mau cerita. Saat masih SMP, orang tua saya itu selalu punya program sekali dalam sebulan, atau tepatnya pada setiap hari Minggu keempat setiap bulan. Kami punya tradisi bersih-bersih rumah kami, yang ngepel, yang bersih-bersih, yang di belakang lemari, yang di bawah meja, semuanya kami bersihkan, tidak boleh ada kotoran di rumah kami. Selalu begitu setiap bulan, setiap minggu keempat. Suatu hari setelah selesai semua tugas, sudah gembrobyo, saya kemeringat betul, saya istirahat, nongkrong duduk di kursi di sofa depan TV di ruang keluarga saya. Saat itu saya melihat Profesor Dr. Menteri Luar Negeri Mukhtar Kusumatmaja, Menteri Luar Negeri Pak. Dia pinter, kalau bicaranya mantap, tapi ketok meletik dengan diplomasinya. Si Hadri tadi kagum. Hadri yang kelas 2 SMA kagum. Wow, hebat juga profesor ini. Langsung dia naik ke atas sofa kursi. Dia berteriak, saya harus jadi Profesor Dr. Hadri Kusuma SE. SE-nya enggak. Pokoknya Profesor Dr. Hadri Kusuma. Dia belum buat SEM, belum buat. Saya jadi Profesor Dr. Hadri Kusuma. Profesor Dr. Hadri Kusuma. Ulang-ulang. Ibunya yang tawon sedang masak. Cari ngopo tuh. Bapaknya sedang ngasih sawang-sawang juga bingung. Bocah ngopo bagaimana? Mereka terheran, memang jasa. Pak, tadi ada bagus Pak, orang yang Profesor Dr. Mukhtar Kusumatmaja SH. Maka saya pilih Profesor Dr. Pak. Akhirnya dia kuliah yang ada dalam banyak pokoknya. Waktu semester 1 sebanyak aku jadi Profesor Dr. Akhirnya di kenyataan dia Profesor muda. Itulah dahsyatnya dream. Anda bisa create, Anda bisa merancang itu dream Anda menjadi apa, atau terinspirasi oleh sesuatu yang dahsyat.
Misalnya Anda sudah mewah, ada sepeda, ada mobil mewah, aku pengen di mobil kayak gitu. Masukkan dalam dream Anda. Saya pengen jadi apa sehingga saya bisa punya mobil seperti itu. Ini pernah terjadi pada Profesor Dr. Amir Mu'alim. Itu guru besar hukum Islam. Suatu hari sebelum jadi dosen dia menjadi staf administratif di UII. Sebelum jadi dosen, staf bagian pengajaran lah kan semacam itu. Waktu dia ngantar untuk semacam kalau sekarang akreditasi, dia datang ke Kementerian Agama Kemenang di Jakarta. Dia sambil bawa berkas-berkas yang berat, dia waktu mau belok ke jalan itu masuk itu klakson dari belakang oleh mobil. Yang kaget sekali, ting, kaget. Dia bawa barang berat sampai jatuh sebagian. Diambil lalu dia menepi. Dendam dia, bukan dendam pada orangnya. Saya pada saatnya harus punya Pajero Sport. Di situ ada Pajero. Tulisan mobil itu Pajero. Saya pengen Pajero belakang, baru Pajero Sport. Saya harus punya Pajero Sport, Pajero Sport. Akhirnya walaupun sudah sepuh, tumpahannya Pajero Sport. Itulah ilmiah dia. Jadi ingat, Allah itu akan membimbing kita. Pak, apa itu ada dasarnya? Ada. Dasar menurut pengetahuan adalah you are what you think. Kamu adalah apa yang selalu kau pikirkan. Itulah dream tadi. Pak, itu kata James Way. Ya bagaimana Al-Quran, bagaimana hadis? Ada hadis kursi. Ana inda dhanni 'abdi bi. Aku Allah yang berfirman Allah. Selalu sesuai dengan prasangka hambaku. Selalu sesuai dengan apapun selalu diaman-amankan oleh hambaku. Selalu sesuai dengan dream hambaku. Maka milikilah itu. Itu ya Mas ya. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari Bapak Imam. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya kembali? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarida Mayanti dari kelas 11 IPS 2. Saya ingin bertanya, tadi Bapak menjelaskan bahwa mulai sekarang kita harus sudah punya rancangan untuk masa depan. Sedangkan saya di sini masih kelas 11 IPS 2, masih kelas 2 SMA, yang dimana masih merasa kebingungan. Bagaimana caranya agar tetap teguh pada syariat Nabi di era sekarang yang kita ketahui banyak pergaulan yang tidak baik atau menyimpang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas ada yang mengucapkan atas pertanyaannya. Tetapi akan kami simpan terlebih dahulu. Jadi kepada Bapak Imam dan teman-teman silakan menikmati snack yang telah dibagikan oleh panitia. Sambil Anda menikmati hidangan sampai saya merespon pertanyaan ini saja. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali. Ada dua. Pertama, saat ini masih bingung menentukan masa depan, dan yang kedua tentang masalah pergaulan atau lingkungan. Dua pertanyaan sangat saya respon. Pertama, Anda bingung tentang masa depan Anda. Itu alami, itu wajar, itu biasa. Saat Anda tamat SD, dulu pernah bingung sekolah nanti gitu. Mau ke SMP atau ke Tsanawiyah. Saat tamat Tsanawiyah atau SMP bingung mau ke aliyah, mau SMA atau ke pondok atau mau kemana atau orang sekolah. Biasa. Begitu juga saat ini Anda sudah berada di kelas 2 aliyah, Anda juga bingung. Nanti kalau saya sudah tamat mau kemana? Saya besok mau jadi apa? Itu wajar. Saat Anda selesai nanti juga bingung. Mau kuliah di mana?
atau mau menikah dengan siapa? Kan bingung gitu. Sekali lagi, silahkan kita tuh punya mekanisme, punya prosedur. Kalau bingung, sholat istikharah. Di samping sholat istikharah, Anda terus banyak bertanya, menambah wawasan. Kalau saya sekolah di geografi jadi apa, geologi jadi apa, biologi jadi apa, sosiologi jadi apa, Anda silahkan tanya sampai Anda ketemu apa yang Anda inginkan. Pak, tetangga saya nggak ada yang ngerti, saya tanya pada siapa? Silahkan tanya pada Bapak Guru. Kurang puas, silahkan Anda tanya Mbah Google. Kira-kira tanya saja. Kira-kira kalau sudah jawab, kira-kira Anda mantapnya Anda tuh pengen jadi apa? Mengapa? Besok kalau kita itu bekerja, profesi kita sesuai dengan passion kita. Passion itu ya bakat, minat, gairah belajar tinggi, gairah hidup tinggi. Kalau Anda menekuni bidang itu namanya passion. Apa passion? Kalau sudah ketemu, kejar itu. Silakan Anda tes dimanapun. Yang kedua, Pak, bagaimana kita kan harus bergaulan, harus syar'i, harus begini, gimana caranya? Pilih lingkungan yang sehat. Tadi saya katakan, Anda silakan sekolah Anda sudah on the track di Madrasah Aliyah Negeri 2. Besok Anda silakan ke UIN, silakan ke UII, atau silakan ke UCI, atau ke Ahmad Dahlan, UMY, silakan. Anda kemanapun silakan semua. Tapi tolong pilih juga statusnya. Apakah itu statusnya? Apakah dia itu akreditasinya A, B, atau C? Atau statusnya baru tercatat? Itu kira-kira ya, atau misalnya syukur kalau perguruan tingginya sudah unggul, itu yang begini. Perguruan tinggi yang unggul silakan Anda cari. Untuk unggul itu tidak gampang. UII, UGM itu sudah unggul. UIN maaf saya belum tahu, belum perguruan tinggi, tapi ada prodi tertentu yang sudah unggul. UI sudah unggul perguruan tingginya, sak prodi-prodinya. Kemudian UGM sudah unggul. Silakan Anda cari. Karena apa? Ini berkaitan dengan ijazah Anda nanti saat mau mencari kerja. Dan lingkungan perguruan tinggi yang bernafaskan Islam, insya Allah Anda sudah lebih hati-hati dalam menentukan calon teman, pergaulan atau calon jodoh Anda. Demikian, terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginawati Aziza dari kelas 10 MIPA 2. Saya ingin bertanya tentang waktu Isra Mi'raj. Beberapa waktu lalu saya menemukan beberapa tulisan tentang kontroversi waktu terjadi Isra Mi'raj. Itu ditulis bahwa terjadinya Isra Mi'raj tidak benar-benar terjadi pada 18 Rajab. Nah, di sini sebagai remaja yang mungkin proses berpikir sedang berkembang, saya merasa kebingungan dan selalu mempertanyakan ini. Kira-kira bagaimana ya Pak cara menyiapkan kontroversi ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya respon langsung ya. Terima kasih. Begini, sebetulnya apa yang dihitung oleh para mu'arikh, ahli ahli tarikh itu sudah tepat. Yang memunculkan kontroversi yang belakangan ini dan biasanya argumentasi tidak akurat, maaf, terkait dengan masalah tanggal. Lalu yang kedua dari urgensi, apa sih bedanya tanggal hari ini dan hari besok, kan itu kira-kira ya. Insya Allah semua kegiatan kita dari aspek tanggal untuk Islam semuanya akurat. Mulai dari peristiwa Isra Mi'raj, Nuzul Quran, apapun semuanya itulah kira-kira. Itu semua
muktamar dapat dipercaya. Beda dengan masalah kelahiran Yesus itu karena ini kontroversinya jelas sekali dari bab 21 dan kalau Islam buku-buku yang kuat, tarikh-tarikh yang kuat itu sudah sepakat tidak ada perbedaan. Yang ada hanya orang yang suka mengkontroversikan belakangan ini saja. Dulu-dulu tidak pernah muncul dan itu pun ABC-nya lemah. Yang penting kalau kita ikuti ayat itu hanya yang jelas waktunya adalah malam. Ada loh yang menyebut anak-anak sekarang, orang sekarang yang membuat kontroversi apa? Kenapa kok Ajmal Karim? Itu kan bisa siang hari waktunya. Nah orang ini pasti tidak tahu bahasa Arab. Wong jelas ayatnya lailam minal masjid itu malam. Berarti orang itu orang menguasai itu lah. Jadi wis pinter yang kurang ngerti itu lah. Kurang ngerti. Seperti itu biasa Mbak. Jadi kita jangan kaget dan jangan galau gara-gara orang yang menyebutkan tanggalnya nggak tanggal, coba kamu tanya yang itu tanggal berapa, dia pasti nggak bisa tunjukkan. Umpama iso, edok-edok kira-kira. Kalau itu sudah jelas para mu'arif dalam beberapa kitab-kitab tarikh yang muktamad dalam Islam itu sudah disebutkan seperti tidak ada kontroversi masalah tanggal terjadinya peristiwa itu. Peristiwa lahirnya Nabi Muhammad juga sama. Wong kelahiran Nabi aja ke waktunya sudah jelas detail. Apalagi itu Nabi sudah besar, sudah dewasa kan, sehingga tidak mungkin itu ada kesalahan. Apalagi para sahabatnya sudah banyak. Yang kelahiran Nabi itu kan belum ada orang beriman ke waktu itu ya. Dia sudah nggak ada kesalahan masalah itu. Apalagi sudah peristiwa ini dia sudah punya sahabat, sudah punya komunitas, sudah punya teman-teman akrab, sehingga sekali lagi tidak perlu kita ikut-ikutan mengkontroversikan itu, sehingga kita sendiri malah agak galau itu lagi. Gitu ya Mbak ya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Imam Mujiono atas jawabannya dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya dan menanggapi. Acara yang selanjutnya yaitu penyerahan kenang-kenangan kepada pemateri yaitu Bapak Dr. Andes Haji Imam Mujiono yang akan diserahkan oleh Ketua DHM yaitu Kak Ahmad Hafidudin kepada Bapak Imam dan Kak Ahmad. Dipersilakan untuk maju ke depan.
Al-Fatihah. Sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami berkumpul bersama di sekolah tercinta ini untuk memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada lain tujuannya untuk menambah iman kami karena besarnya Allah dan mempererat cinta kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Isra Mi'raj adalah bentuk kekuasaan-Mu ya Allah dan Nabi Muhammad terpilih karena dialah manusia termulia. Jadikanlah pertemuan ini sebagai pahala bagi kami dan jalan bertemu Nabi Muhammad agar mendapat syafaat beliau. Tiada yang mampu kami lakukan tanpa bantuan-Mu ya Allah, penguasa bumi hingga langit ke bujur juga semesta alam ini. Ya Allah yang Maha memiliki segalanya, mudahkanlah kami dalam menuntut ilmu, berikanlah kami kepandaian agar mendapat ilmu yang bermanfaat. Jadikanlah kami anak-anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada orang tua, memiliki budi luhur juga akhlakul karimah. Menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan agama kami, orang yang mampu mengangkat derajat orang tua dan guru-guru kami. Ya Allah yang Maha berkuasa atas segalanya, berikanlah kami, guru-guru kami, orang tua kami, dan seluruh umat Islam kesehatan dan keselamatan. Kuatkanlah iman kami, hidupkanlah kami dalam keteguhan iman dan akhlak mulia. Wafatkanlah kami husnul khotimah. Jadikanlah Indonesia negeri yang makmur dan lindungilah negeri kami tercinta dari segala mara bahaya dan bencana. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dan dosa guru-guru kami, juga seluruh umat Islam di seluruh dunia. Terimalah segala doa kami ya Allah, sesungguhnya hanya Engkaulah mengabul segala doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Nafis atas pembacaan doanya. Alhamdulillah telah sampai kita di penghujung acara. Saya Fatimah dan saya Mesya selaku MC mohon undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata maupun bersikap. Bersepeda bersama Yaya, pulangnya membeli roti. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas kameramen